Nama lengkap saya Priscilla Pansiani dengan NIM 2103030018. Saya adalah mahasiswa Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan mereview buku dengan judul Max Weber Dari Sejarah Menuju Kemodernan. Penulisnya ialah Brianne Stunner dengan ISBN 0415103878. Edisi ini diterbitkan di Taylor dan Francis L. Library pada tahun 2002. Dalam buku penting ini, salah satu komentator terkemuka Weber di dunia berbahasa Inggris memberikan pengalaman yang menarik potret minat Weber dan menunjukkan bagaimana mereka terhubung dengan keprihatinan hari ini, terutama perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Penulis pada buku ini memberikan diskusi yang sangat jelas tentang kontribusi Weber untuk sosiologi agama dan perdebatan rasionalisasi. Yang pada bagian pertama, saya akan membahas tentang Max Weber dan panik budaya modernisme. Max Weber telah lama dikenal sebagai tokoh utama dalam sejarah sosiologi. Memang sosiologi Weber dapat diambil sebagai paradigma bagaimana melakukan penelitian komparatif historis di bidang sosial ilmu pengetahuan. Mengikuti interpretasi Wilhelm Hennis dari Weber's Fragestellung, jelas bahwa sosiologi Weber didorong oleh filosofis yang jelas dan masalah etika yang memahami sifat manusia dan tatanan kehidupan, yaitu bagaimana kondisi sosial tertentu memunculkan kepribadian. 1. Revolusi modern. Dalam proses revolusi modern terjadi dua perubahan, yaitu 1. Besar, tiba-tiba dan langsung. Yang lain lambat dan gigih secara bertahap, mengubah teori paradigma dan perspektif ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Pada perubahan ini yang pertama adalah runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan di Uni Soviet. Dan pada yang kedua adalah kritik korosif modernisme dan postmodernisme. Yang kedua, mengarahkan beasiswa Weberian. Reorientasi pertama adalah bahwa tradisional dan mungkin steril perdebatan tentang Marx versus Weber, Antonio dan Glassman pada tahun 1985 sebagian besar telah runtuh. Sejarah yang kedua, sejarah Marx, Weber, sosiologi sebagai bibliografi karangan. 1. Weber dan modernitas. Meskipun perkembangan ini sangat penting, ada dua bidang penelitian di mana orang ingin melihat elaborasi lebih lanjut dari sosiologi Weberian. Yang pertama adalah kita perlu mempertahankan pandangan yang lebih luas tentang tujuan umum Weber yang bukan merupakan sejarah rasional kapitalisme, tetapi modernitas seperti itu. Yang kedua adalah yang terkait langsung dengan pengamatan ini. Weber sendiri mengakui bahwa setiap sarjana sendiri atau sarjana yang serius harus berdamai dengan Marx dan Nietzsche. Salah satu cara menerjemahkan kritik Nietzsche tentang nihilisme menjadi kritik sosiologis. Pertanyaan adalah melalui penelitian Hennis, yaitu untuk melihat Weber's pertanyaan sentral dalam kaitannya dengan produksi historis dari karakterologi melalui berbagai bentuk regulasi dan disiplin.
Yang menjadi ciri khas modernitas adalah perkembangan perilaku hidup yang lebih disiplin dan rasional. Pada bagian yang ketiga membahas tentang agama dan tradisi. Pada bagian ini adalah terdapat beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah Islam, kapitalisme, dan tesis Weber. Pada bagian pertama terkait dengan Islam, kapitalisme. Selama setengah abad terakhir, tradisi substansial Weber tentang hubungan antara agama dan kapitalisme. Weber telah berkembang di Eropa dan berfokus pada elaborasi analisis. Yang kedua atau yang B, tesis Weber. Interpretasi pertama dari tesis etika Protestan atau tesis yang dikeluarkan oleh Weber tersendiri adalah bahwa itu memerlukan teori nilai yang idealis. Tesis kedua atau PIE adalah bahwa itu adalah argumen tentang kondisi perlu dan cukup untuk munculnya kapitalisme. Tesis Weber mengambil pandangan yang lebih luas tentang sosiologi peradaban Weber. Ini menekankan pentingnya konsep pemahaman di Weber, khususnya Weber's filsafat ilmu. Akhirnya tesis Weber yang kedua menggarisbawahi kesinambungan antara Marx dan Weber dengan menunjukkan bahwa Weber terus-menerus menarik perhatian pada cara-cara di mana keyakinan dibentuk oleh konteks sosial ekonomi mereka. Dalam perspektif ini, PIE, aksetisme adalah kondisi rasional yang perlu dan cukup kapitalisme. Tetapi aksetisme perlu ditempatkan dengan sejumlah variabel kunci lainnya. Pada pandangan keempat Weber atau pada tesis yang keempat Weber, sering dimulai dengan menyanggah faisal gagasan bahwa Weber sedang berdebat dengan hantu Marx. Pada bagian yang keempat tentang asal-usul tradisi Islam dan Kristen. Asal-usul suatu agama dalam memiliki makna yang abadi sebagai skema yang interpretatif. Mengikuti Marx, orang mungkin mengamati bahwa ketika laki-laki tampaknya terlibat dalam transformasi revolusioner dari diri mereka sendiri dan dari lingkungan material mereka, dalam penciptaan sesuatu yang belum ada. Tepatnya di zaman seperti itu, krisis revolusioner mereka dengan takut-takut memunculkan semangat masa lalu untuk membantu mereka. Misalnya, mereka meminjam nama, slogan, dan kostum mereka. Jadi, untuk mementaskan adegan sejarah dunia baru yang mulai, ini penyamaran dan bahasa pinjaman. Bahasa pinjaman itu, misalnya yang mereka pakai adalah Luther memakai topeng Rasul Paulus. Pada bagian yang kelima membahas tentang negara bagian, sains dan ekonomi dalam masyarakat tradisional, beberapa masalah dalam sosiologi ilmu pengetahuan Weberian. Dalam sosiologi Weberian, kondisi sosial yang mendorong pertumbuhan kapitalisme rasional atau kota bebas, pedagang otonom kelas, hukum rasional, dan etika penguasaan dunia. Dalam sosiologi Weberian ini, hukum rasional biasanya terkait dengan munculnya ilmu pengetahuan modern. Protestan, kapitalisme, dan ilmu rasional diasumsikan membutuhkan keterbukaan ruang diskursif, bebas dari pengekangan sewenang-wenang atas hati nurani dan kesadaran. Argumen keunikan Barat ini bertemu kesulitannya. Selanjutnya, teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat di budaya Cina dan Islam, di mana pada masa itu sistem politiknya patrimonial dan birokratis. Dalam masyarakat ini, ilmu pengetahuan yang inovatif sering dikaitkan dengan oposisi keyakinan magis.
Pada bagian ini yang pertama akan membahas kapitalisme dan ilmu pengetahuan barat. Beberapa kontra proposal. Dalam hal ini tercantum juga syarat-syarat kapitalisme nasional. Yang kedua, birokrasi dan sains di Cina dan Islam. Satu yang penting kesulitan untuk analog ini adalah kemajuan teknologi dan penemuan ilmiah peradaban Cina dan Islam di bawah sistem birokrasi patrimonial. Yang ketiga, negara, sains, dan ekonomi dalam Islam. Pada bagian selanjutnya berkaitan dengan agama dan pembentukan negara. Dalam tradisi sosiologi sejarah Marxis, perspektif tentang hubungan negatif antara kapitalisme dan Kristen dikembangkan pada awalnya dalam karya Marx dan Engels. Di Marxisme, peran historis utama dari agama yang terorganisir adalah untuk melegitimasi kekuasaan sosial dengan menutupi karakter sebenarnya dari kelas hubungan dan eksploitasi ekonomi. Selanjutnya, kurang lebih pada bagian yang ketujuh berkaitan dengan rasionalisasi tubuh, refleksi pada modernitas dan disiplin dari ritual ke disiplin. Terutama pada bagian pertama ini membahas berkaitan dengan dari ritual ke disiplin. Di sini berkaitan dengan kebiasaan dalam diri kita yang menjadi suatu kewajiban. Kita dapat menganggap sekularisasi tubuh sebagai ciri dari nasionalisasi dari sejumlah sudut pandang dan dalam berbagai ilustrasi. Yang kedua adalah rasionalisasi tubuh dan individuasi orang. Rasionalisasi tubuh berkembang seiring dengan pemahaman kesadaran dan munculnya individualistis budaya yang menganggap emosi yang kuat sebagai indikasi tidak adanya budaya dan pendidikan. Rasionalisasi melibatkan penyaluran emosi menjadi ekspresi publik yang dapat diterima, ritualisasi pertemuan di tempat umum, berkurangnya nafsu dan kuat sebagai lambang nilai moral, dan munculnya budaya detail gerakan dan perilaku individual. Selanjutnya berkaitan dengan menuju evaluasi modernitas politik tubuh, sekularisasi badan berdaulat. Ini adalah bagian yang ke-8. Gagasan bahwa tubuh manusia telah memberikan daya tahan metaforsa akibat politik sekarang menjadi hal yang sangat lumrah. Tetapi upaya untuk mengonseptualisasikan politik dalam kerangka tubuh manusia harus dilihat dalam konteks transformasi historis yang panjang, dan dari gagasan tersebut dari kekuasaan dan kedaulatan. Pada bagian ini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama terkait dengan dari polis ke rakyat, dari de Tocqueville ke Lefort, kewarganegaraan, praktik revolusioner atau strategi kelas penguasa. Selanjutnya pengertian warga negara. Secara historis, pengertian kewarganegaraan secara langsung berhubungan dengan perkembangan negara kota klasik, yaitu Yunani dan Roma. Di dalam dunia klasik, tubuh politik dibagi menjadi sedemikian rupa sehingga pribadi disamakan dengan kekurangan, sedangkan ruang publik adalah ruang di mana partisipasi aktif dan rasional untuk warga negara bebas. Yang ke-9, Simmel, rasionalisasi dan sosiologi uang. Simmel lahir pada tahun 1858. Ia dibesarkan di tengah-tengah Yahudi, budaya bisnis Berlin. Simmel mempelajari sejarah dan filsafat, menjadi Privatdozen pada tahun 1885.
Meskipun ia menerbitkan banyak buku dan artikel, Simmel dikeluarkan dari universitas. Hal ini berpengaruh pada posisinya sebagai akibat dari antisemitisme yang meluas pada periode itu, dan baru pada tahun 1914 dia akhirnya dipromosikan menjadi jabatan profesor di Universitas Strasbourg. Seperti Durkheim, Simmel adalah objek prasangka antisemit dan juga orang yang bersemangat pendukung tujuan nasionalisme dalam Perang Dunia Pertama. Simmel meninggal pada tahun 1918 karena kanker hati. Pada bagian ini yang pertama akan membahas tentang sosiologi Simmel. Sosiologi Simmel atau Simmel's perspective yaitu relasionalisme, pergaulan, dan bentuk-bentuk sosial. Untuk Simmel, tidak ada item masyarakat dapat dipahami secara terpisah, tetapi hanya dalam pengertian keterkaitan dengan totalitas. Jadi, uang sebagai alat sosial institusi tidak dapat dipahami secara terpisah dari total sosial kerangka di mana ia tertanam. Pada bagian yang kedua, membahas tentang filosofi uang. Dalam banyak hal, filosofi uang adalah buku yang penuh rasa ingin tahu. Seolah-olah sebuah kritik terhadap ekonomi politik Marx. Salah satu tujuan dari analisis uang adalah untuk membangun sebuah lantai baru di bawah materialisme sejarah, seperti bahwa penjelas nilai penggabungan kehidupan ekonomi menjadi penyebab budaya intelektual dilestarikan. Sementara itu, bentuk-bentuk ekonomi itu sendiri diakui sebagai hasil dari lebih banyak penilaian mendalam dan arus psikologis atau bahkan persyaratan metafisik. Pada bagian yang ke-10 berkaitan dengan Nietzsche, Weber, dan devaluasi politik, masalah legitimasi negara Marx dan Nietzsche. Bagi Marx, ciri utama dari keterpaksaan yang membosankan dari hubungan ekonomi dalam kapitalisme adalah pemisahan pekerja dari alat-alat produksi, di mana yang memaksa pekerja untuk menjual tenaga kerjanya di pasar agar tenaganya dapat berguna. Weber memperluas argumen ini untuk menunjukkan bahwa karakteristik ciri rasionalisme dalam kapitalisme adalah pemisahan agen manusia dari produksi, administrasi, dan pengetahuan. Yang kedua, sosiologi politik Weber. Baik Nietzsche maupun Weber memulai dengan premis bahwa kekerasan adalah hal yang tidak dapat dihilangkan dari semua kehidupan politik. Weber secara formal mendefinisikan negara dan ekonomi dan masyarakat sebagai institusi yang menikmati monopoli kekuasaan dalam wilayah tertentu, sementara Nietzsche hanya menyebut politik sebagai kekerasan yang terorganisir. Yang ketiga, sosiologi hukum Weber. Upaya Weber untuk memisahkan pertanyaan tentang fakta dari pertanyaan bernilai dalam sosiologi hukumnya menghasilkan pandangan yang hampir Machiavellin tentang negara bagian. Adalah sebuah negara yang memiliki asal-usul di penaklukan atau kekerasan revolusioner dan yang bertindak melawan setiap pada kriteria Weber, dan netralitas nilai dianggap sebagai sah sejauh politiknya subjek secara terang-terang mengikuti perintahnya. Konstitusi sebuah negara yang diciptakan oleh penakluknya dapat menikmati hukum dan administrasi keteraturan dan stabilitas tanpa dari sudut pandang keadilan substantif hukum.
Di Weber, keadilan de facto adalah de jure keadilan. Pada bagian ke-11 berkaitan dengan sosiologi dan ilmu manusia. Marx versus Weber, paradoksnya masalah yang terdapat kontradiksi antara sosiologi sejarah Marxis dan Weberian. Paling dominan dalam sosiologi berbahasa Inggris, di mana barisan Marxisme strukturalisasi Althusserian sangat dominan. Bertahap erosi dalam pentingnya Marxisme Prancis atas sosial Inggris sains membuka jalan untuk lebih menarik dan lebih relevan interpretasi Weber. Sekarang ada apresiasi yang lebih besar dari jangkauan dan kedalaman sosiologi Weberian. Perubahan intelektual ini telah lebih ditingkatkan oleh erosi politik terorganisir komunisme di Eropa Timur dan Uni Soviet pada akhir tahun 1980-an. Kritik Weber terhadap masalah sosialisme sebagai pendekatan manajemen ekonomi terlihat sebagai relevan dan berwawasan luas. Dua hasil intelektual telah mengikuti dari perubahan ini. Yang pertama adalah kecenderungan untuk melihat Marx dan Weber sebagai pelengkap daripada sebagai ahli teori sosial alternatif. Perkembangan kedua telah melihat kepentingan ilmiah Weber di pesawat yang jauh lebih luas. Ketika dua perubahan penafsiran ini menyatu, Marx dan Weber dipandang sebagai teori pelengkap dari proses budaya modernisasi. Jadi, tesis etika Protestan adalah dipandang sebagai kontribusi utama untuk studi sosiologi kekuatan budaya yang telah menghasilkan dunia modern. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.